66 juta tahun yang lalu, para ilmuwan meneliti bahwa terjadi tabrakan asteroid besar ke bumi. Asteroid selebar 9,6 km menimbulkan sebuah ledakan yang dahsyat, menimbulkan sebuah gas beracun yang sangat luas. Kemudian para ilmuwan mengatakan bahwa hampir semua populasi di bumi musnah. Dinosaurus salah satunya musnah. Walaupun penelitian mengatakan bahwa kepunahan dinosaurus sudah dimulai sebelum tabrakan asteroid, tetapi setelah itu dinosaurus berangsur-angsur musnah. Tapi ada satu yang menarik, yaitu kecoa. Kecoa berhasil selamat dari ledakan besar tersebut, dari meluasnya gas beracun yang disebabkan oleh tabrakan asteroid tersebut. Dan sampai sekarang, kita masih bisa melihat binatang purba itu. Kecoa. Ada di rumah Anda, ada di jalan-jalan, ada di got. Itulah, kita melihat sebuah binatang kecil yang berhasil selamat dari ledakan besar saat itu. Tetapi, coba, bila Anda berada di depan kecoa dan lipat koran, newspaper, kemudian Anda pukul kecoa itu dengan lipatan koran Anda, kecoa akan mati. Kecoa tidak mati dari ledakan nuklir yang besar, tidak mati dari meluasnya gas beracun yang sangat luas, tetapi kecoa mudah mati ketika Anda pukul dengan gulungan koran. Sahabat, yang mengancam kita saat ini bukan perang nuklir. Yang mengancam kita saat ini bukan senjata biologis. Yang mengancam kepunahan kita saat ini adalah opini, berita, media yang memutarbalikkan fakta. Kita semua bisa sakit hanya gara-gara opini. Kita semua bisa mati hanya gara-gara opini. Lalu, apa yang harus kita perbuat? Mungkin sebagian besar orang suka dengan berita yang memang membuat pikirannya chaos, membuat emosinya meledak-ledak. Tapi apa manfaatnya? Apakah hal itu berguna? Ketika Anda sampai sekarang masih suka dengan teori konspirasi, manfaatnya apa? Setiap hari Anda membahas teori konspirasi, tetapi setiap hari pula banyak orang-orang yang jatuh sakit yang tidak Anda tolong. Setiap hari Anda membahas teori konspirasi, tapi setiap hari pula banyak orang meninggal karena penyakit-penyakit berat. Bukan hanya COVID-19, ada kanker, ada diabetes, ada darah tinggi, ada jantung, ada TBC, banyak hal. Di salah satu sisi orang asik memperbincangkan tentang teori konspirasi dan mencari kesalahan-kesalahan di dalam kambing hitam di luar dirinya, sementara dirinya tidak bergerak sama sekali. Apa manfaatnya? Tentu saja tidak ada. Orang-orang yang selalu bergunjing tentang teori konspirasi setiap hari, dia merupakan gulungan koran tadi, gulungan newspaper tadi, yang dapat membunuh kecoa. Kita mungkin bisa selamat dengan pengetahuan kita bagaimana cara menghindari ledakan yang besar. Kita mungkin bisa selamat dengan pengetahuan kita bagaimana kita menghindari gas beracun, bagaimana kita menghindari virus, bagaimana kita menghindari wabah. Tetapi kita hampir tidak bisa menghindari penggiringan opini. Sahabat, karena ini sangat berbahaya sekali dan bisa membunuh dari lingkungan terkecil, lingkungan masyarakat yang besar, yang lebih besar lagi adalah negara. Sebuah negara mungkin tidak akan hancur hanya karena
ledakan. Mungkin tidak akan hancur hanya karena wabah. Tetapi sebuah negara bisa hancur ketika ledakan tidak ada, wabah tidak ada, dan yang ada adalah penggiringan opini untuk menghancurkan negara tersebut. Sahabat, mari kita bercermin. Apabila kita mendengar, melihat, dan merasakan bahwa berita-berita, media-media, opini-opini yang kita lihat menyebabkan diri kita berkobar-kobar untuk memusuhi sesuatu, kita harus waspada. Mungkin saat itu kita sedang diperalat, kita sedang dipergunakan untuk memusuhi satu dan yang lain, untuk memerangi satu dan yang lain, dan untuk bermusuhan satu dan yang lain. Karena memang itu tujuannya. Mari bergandengan tangan, mari eratkan persatuan, dan tetap sebagai tujuan kemanusiaan yang mulia dari manusia itu sendiri, yaitu cinta kasih. Mungkin kita sudah lama melupakan semangat gotong royong kita, sehingga kita ketika mau melangkah, yang kita lihat adalah apakah dia agamanya sama dengan saya. Ketika kita mau melangkah, yang kita lihat adalah apakah sukunya sama dengan saya. Yang kita lihat ketika kita mau melangkah adalah apakah politiknya sama dengan saya. Sahabat, kecoa mengajarkan kita banyak hal. Ada yang lebih berbahaya dari semua hal yang kita perkirakan. Dan hal itu karena saking sederhananya kita tidak menyadarinya. Hal itu adalah opini dan berita yang menyesatkan. Terima kasih sudah bersama saya di Ruang Diri, Agung WB.